Definisi bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan ide, emosi, dan pemikiran. Jika kita memahami makna bahasa adalah sebuah alat komunikasi yang dirasa paling penting pada saat berinteraksi. Di dunia ini bahasa sangat bervariasi dan hal ini sebenarnya untuk mempermudah dalam berkomunikasi dengan yang lainnya, khususnya dengan orang sekitar. Dapat dikatakan bahwa bahasa tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi dan sebuah jembatan dalam bekerja sama, akan tetapi bahasa juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi diri. Itu artinya suatu kelompok sosial. Dengan kata lain, sebuah bahasa dapat diketahui identitas seseorang atau individu dan kelompok sosial. Yang kedua ada karakteristik bahasa. Karakteristik bahasa itu bersifat arbiter, tidak memiliki hubungan langsung dengan objeknya. Karakteristik bahasa juga bersifat produktif dan dinamis. Maksud dari arbiter artinya adanya hubungan rasional antara lambang verbal dengan acuannya. Kata dalam setiap bahasa merupakan lambang-lambang benda nyata, abstrak, gagasan, dan sebagainya. Dengan sifat simbolis yang dimiliki bahasa, manusia dapat mengabstraksikan berbagai pengalaman dan buah pikirannya tentang berbagai hal, termasuk hal-hal yang kelak akan dialaminya. Para linguistis memberikan pemahaman bahwa arti bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat sebagai alat untuk berinteraksi serta mengidentifikasi bunyi. Yang ketiga ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu sebagai alat komunikasi, sarana berpikir, dan membentuk identitas sosial. Fungsi bahasa bersifat interpersonal, artinya menunjukkan adanya suatu pesan atau keinginan penutur dan biasanya diungkapkan dalam bentuk perintah, sebuah kalimat tanya, dan sebuah kalimat berita. Masuk ke bab 2 ada hakikat psikolinguistik bahasa. Yang pertama ada definisi psikolinguistik. Psikolinguistik adalah ilmu yang mengkaji hubungan antara psikologi dan bahasa. Ilmu psikolinguistik secara etimologi, kata psikolinguistik telah terbentuk dari gabungan kata psikologi dan linguistik, bahwa kedua bidang ilmu ini prosedur dan metodenya sangat berbeda. Akan tetapi keduanya sama-sama saling meneliti bahasa sebagai objek formalnya dalam kajiannya. Yang kedua ada objek kajian psikolinguistik. Objek kajian psikolinguistik itu ada 3: pemerolehan, produksi, dan pemahaman bahasa. Selain itu, psikolinguistik mencoba menguraikan proses-proses psikologi yang berlangsung jika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya pada waktu berkomunikasi dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh. Kita diketahui bahwa objek kajian psikolinguistik secara garis besar terdiri atas 3 hal, antara lain pemerolehan bahasa, kedua hubungan pengetahuan dan penggunaan bahasa, dan ketiga produksi dan realisasi bahasa. Manfaat psikolinguistik yaitu membantu memahami bagaimana manusia belajar dan menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada bab 3, historis, linguistik, dan psikolinguistik. Yang pertama ada definisi linguistik adalah ilmu yang mempelajari struktur bahasa, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Ilmu linguistik secara etimologi merupakan arti dalam bahasa Latin adalah lingua yang mempunyai arti bahasa. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris adalah linguistik yang mempunyai arti ilmu bahasa. Yang kedua ada definisi psikolinguistik. Psikolinguistik adalah suatu studi ilmu mengenai penggunaan dan pemerolehan bahasa manusia. Subdisiplin psikolinguistik itu ada psikolinguistik teoritis, psikolinguistik perkembangan, dan psikolinguistik sosial.
psikolinguistik. Perkembangan psikolinguistik itu ada generasinya, yaitu generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Perkembangan psikolinguistik dapat diambil kesimpulan bahwa psikolinguistik termasuk ilmu yang mempelajari perilaku berbahasa, baik itu perilaku yang tampak maupun perilaku yang tidak tampak sama sekali, yaitu berupa persepsi atau memproduksikan bahasa. Masuk ke bab 4, ada psikolinguistik dan pembelajaran bahasa. Tipe pembelajaran bahasa ada naturalistik, pemerahan bahasa secara alami tanpa pengajaran formal. Pemerahan bahasa terjadi secara alami tanpa pengajaran formal. Anak memperoleh bahasa melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya seperti keluarga dan masyarakat. Tidak ada metode khusus atau kurikulum, melainkan terjadi melalui komunikasi sehari-hari. Yang kedua ada formal, pembelajaran dalam lingkungan akademik dengan metode terstruktur. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi yaitu usia, lingkungan, motivasi, dan interaksi sosial. Yang selanjutnya tentang teori pengajaran psikolinguistik. Teori linguistik bahasa menurut Ferdinand de Saussure, bahasa dikaji melalui language atau sistem sosial dalam otak, bukan paralel atau bahasa individual. Bahasa terdiri dari unsur fonem, morfem, frase, kata, dan kalimat yang dipengaruhi oleh psikologi behavioristik. Bahasa terdiri dari 5 tingkatan, ada fonetik, leksikon, morfologi, sintaksis, dan semantik. Kemampuan bahasa manusia tak terbatas menghasilkan kalimat baru sesuai teori stimulus sampai respon. Teori pengajaran psikolinguistik. Psikolinguistik menggabungkan linguistik dan psikologi untuk memahami bagaimana bahasa dipelajari dan diproduksi. Persepsi bahasa mencakup kemampuan menganalisis bunyi dan mengidentifikasi kata atau kalimat. Pemerahan bahasa melibatkan komponen fonologi, sintaksis, dan semantik. Beberapa teori memperoleh fonologi, yaitu yang pertama ada teori struktural universal. Pemerahan fonologi berdasarkan kaidah linguistik universal dengan fokus pada kreativitas anak. Yang kedua, teori semantik universal. Pemerahan fonologi dapat digeneralisasi ke bahasa lain dengan pentingnya artikulasi dalam perkembangan fonologi. Yang ketiga, teori behavioris psikoanalisis. Anak belajar fonologi melalui penguatan eksternal dari ibu dan internal diri sendiri dengan penguatan selektif dalam prosesnya. Yang selanjutnya bahasa dan pemerahannya. Pemerahan bahasa pertama terjadi sejak bayi melalui interaksi dengan lingkungan. Proses ini berlangsung melalui interaksi dengan lingkungan, terutama orang tua dan orang-orang terdekat. Seorang anak mulai memahami bahasa dari suara di sekitarnya dan secara bertahap mulai mengembangkan kemampuan berbicara. Yang kedua, pendekatan behavioristik. Anak belajar bahasa dengan meniru dan diberi penguatan. Jika ucapan mereka benar, mereka mendapat penguatan positif, misalnya pujian, sehingga mereka cenderung mengulangi kata tersebut. Pembelajaran bahasa menurut teori ini adalah hasil dari kebiasaan yang diperoleh melalui latihan dan pengulangan. Yang ketiga, ada pendekatan kognitivistik. Anak membangun pemahaman bahasa berdasarkan struktur mental bawaan. Teori ini didasarkan pada pandangan yang menyatakan bahwa perkembangan kognitif mendahului pemerahan bahasa.
pergantian bahasa dalam satu konteks komunikasi. Materi yang selanjutnya ada perkembangan otak terhadap perolehan bahasa. Fungsi otak dalam bahasa itu ada area Broca, produksi bahasa, dan area teknik pemahaman bahasa. Area Broca ini berperan dalam produksi bahasa dan terletak di lobus frontal kiri. Jika area ini rusak, seseorang dapat mengalami kesulitan berbicara meskipun masih bisa memahami bahasa. Sedangkan area Wernicke bertanggung jawab atas pemahaman bahasa dan terletak di lobus temporal kiri. Kerusakan pada area ini dapat menyebabkan gangguan dalam memahami dan menghasilkan kalimat yang bermakna. Hemisfer kiri mengontrol aspek-aspek linguistik seperti sintaksis, morfologi, dan fonologi. Hemisfer kanan lebih terlibat dalam pemrosesan emosional dan pemahaman makna bahasa secara kontekstual. Yang ketiga ada perbedaan gender. Wanita cenderung lebih unggul dalam keterampilan linguistik dibandingkan pria. Penelitian ini menunjukkan bahwa otak wanita menggunakan hemisfer kiri dan kanan secara lebih seimbang, yang membuat mereka lebih cepat dalam pemrosesan bahasa. Wanita memiliki lebih banyak neuron yang berkaitan dengan fungsi verbal dibandingkan pria, sehingga mereka lebih mahir dalam berbicara dan mengingat kosakata. Bahasa anak dan perkembangan tahap perolehan bahasa. Dimulai pada umur 0 sampai 2 tahun, itu mengenal suara dan kata sederhana. 3 sampai 5 tahun mengembangkan kosakata dan tata bahasa. 5 sampai 12 tahun menguasai bahasa secara kompleks. Faktor lingkungan. Hal ini terjadi karena faktor lingkungan, yaitu adanya interaksi sosial sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak. Yang selanjutnya ada makna berbahasa, berpikir, dan berbudaya. Makna berbahasa itu adalah bagian tak terpisahkan dari proses kehidupan manusia. Proses berbahasa melibatkan encoding atau menyusun pesan dan decoding atau memahami pesan. Bahasa digunakan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan dalam kehidupan berbudaya. Makna berpikir dan berbudaya terdapat perdebatan tentang apakah bahasa atau pemikiran yang lebih dulu berkembang. Teori-teori utama tentang hubungan berbahasa, pemikiran, dan budaya. Teori Sapiwolf, bahasa membentuk cara berpikir manusia. Pemikiran mendahului bahasa, anak-anak memahami konsep sebelum mampu mengungkapkannya. Bahasa dan pemikiran berkembang bersamaan melalui interaksi sosial dan juga kemampuan berbahasa bersifat bawaan dan berkembang secara alami. Proses berbahasa manusia. Yang pertama, berbahasa melibatkan produksi dan pemahaman ujaran. Yang kedua, persepsi. Bahasa mencakup analisis bunyi, pemahaman sintaksis, dan pemaknaan kata. Memori dalam berbahasa. Memori memainkan peran penting dalam penyimpanan dan prosesan bahasa. Yang kedua, pemahaman dan produksi bahasa bergantung pada ingatan jangka pendek dan panjang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, disilakan.
bertanya bagaimana strategi pembelajaran bahasa kedua itu dapat dirancang agar bisa lebih menyerupai proses pemerolehan bahasa ibu dan bisa mengurangi kesulitannya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Dina Laras Asih dengan NIM 46. Izin bertanya kepada Mbak Caca, apa perbedaan antara pemahaman bahasa lisan dan tulisan dalam perspektif psikolinguistik? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ocha. Bagaimana strategi pembelajaran bahasa kedua dapat dirancang agar lebih menyerupai proses pemerolehan bahasa ibu dan mengurangi kesulitannya? Strategi pembelajaran bahasa kedua yang menekankan penggunaan bahasa secara komunikatif dan kontekstual dapat meniru pemerolehan alami bahasa ibu. Pembelajaran seharusnya melibatkan banyak interaksi sosial, situasi nyata, serta dukungan emosional dan budaya agar bahasa tidak hanya dipelajari secara mekanik, tetapi juga dipahami dan digunakan secara alami. Yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Laras. Apa perbedaan antara pemahaman bahasa lisan dan tulisan dalam perspektif psikolinguistik? Secara singkat, dalam psikolinguistik itu bahasa lisan diproses secara auditori, cepat dan dibantu isyarat nonverbal dan membutuhkan memori jangka pendek aktif. Yang kedua, bahasa tulisan itu diproses secara visual, lebih lambat tanpa isyarat nonverbal dan bisa diulang-ulang untuk dipahami.